Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, baik, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan segala sesuatu, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama belajar di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap belajar? Ya, siap ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran 3 dengan judul Allah Maha Pencipta. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah anak-anakku diharapkan mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi dan yang ada di alam sekitar kita. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan anak-anakku mampu meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Kita masuk di pembahasan yaitu Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Coba perhatikan, ini ada gambar. Sebagai gambar 3.1 atau gambar yang pertama adalah menunjukkan gambar ada seorang ayah, seorang ibu, dan kedua anaknya, atau gambar satu keluarga. Gambar ini menunjukkan atau sebagai contoh adalah manusia, ya. Maka siapa yang menciptakan manusia? Ya, jawabannya sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gambar yang kedua adalah seekor sapi, ya. Ini menunjukkan dan mencontohkan hewan. Nah, siapa yang menciptakan hewan? Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, jawabannya sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah gambar pegunungan, ya. Maka ini juga sebagai contoh bahwa yang menciptakan gunung adalah siapa? Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, jawabannya sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya ada gambar seorang nelayan atau seorang laki-laki yang sedang memancing di laut dengan menggunakan perahu, ya. Maka laut ini siapa yang menciptakan? Ya, jawabannya sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, alam beserta isinya termasuk manusia, hewan, tumbuhan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita ketahui bersama dengan perandaian yang gampang adalah kalau kita lihat di sekitar rumah kita ada meja, ada kursi, ada lemari,
ada televisi dan benda-benda lainnya, atau juga bahkan rumahnya. Apakah rumah itu berdiri sendiri, muncul dengan sendirinya? Nah, tentu tidak mungkin, pasti ada yang membuat. Yang membuat siapa? Ya orang-orang, para tukang yang membuat rumah. Meja, kursi juga tentu pasti ada yang membuat, yaitu tukang meja atau tukang kursi atau tukang kayu. Televisi juga ada yang membuat, tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Nah, maka semua yang ada di dunia ini pasti ada yang membuat atau yang menciptakan. Jika makhluk Allah yang hidup, ya, maka itu sudah barang pasti yang menciptakan adalah yang maha memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan benda-benda mati seperti tadi, meja, kursi, televisi, rumah, itu adalah buatan manusia. Ya, yang selanjutnya adalah kita masuk di yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka harusnya kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini beserta semua isinya. Nah, ini ada lagu tentang Allah Maha Pencipta dengan nada lagu Menanam Jagung. Tentu anak-anakku sudah tahu lah ya lagu Menanam Jagung. Nah, tapi syairnya diganti seperti ini ya. Ya, nanti kita ikuti bersama coba lagunya, karena ini hanya musiknya saja. Nanti liriknya diganti seperti ini ya, dengan judul Allah Maha Pencipta. Ya, mari kita dengarkan bersama. Ya, gampang ya lagunya ya. Lagu itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah adalah Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya. Maka kita harus yakin bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Ya. Dan yang selanjutnya adalah Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq
artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ya, jadi kalau Allah yang menciptakan ya disebut Al-Khaliq. Sedangkan kita manusia, hewan, tumbuhan dan alam semesta itu adalah disebut makhluk. Nah, diingat ya, kalau Allah yang menciptakan ya Allah disebut Al-Khaliq. Nah, kalau yang diciptakan disebut makhluk. Ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita pahami, dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan anak-anakku menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai tugas untuk pembelajaran kali ini adalah silahkan sebutkan, tulis di buku catatan PAI masing-masing, tuliskan sebanyak-banyaknya ya ciptaan Allah ya, yang ada di langit maupun di bumi. Silahkan sebutkan ciptaan Allah apa saja ya, sebutkan saja antara 10 sampai 15 saja ya. Jadi tidak usah banyak-banyak wes. Cukup 10 sampai 15 saja. Coba sebutkan ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. 10 sampai 15. Ya, coba apa saja ya. Nah, nanti seperti biasa hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup kelas 2 AP. Kami tunggu sampai batasnya hari ini sampai dengan nanti malam jam 21.00 atau jam 9 malam. Ya, mungkin itu. Apabila ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, dan mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.